Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Zamzami dari kelas Bahasa dan Sastra Arab 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pergulatan bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur pokok dari kebudayaan yang penting dan besar dalam kehidupan sosial. Bahasa tak ubahnya seperti makhluk hidup yang mengalami perkembangan dan perubahan, bahkan pergulatan antar bahasa dengan bahasa lain, yang mungkin ada bahasa yang kuat bertahan atau sebaliknya, lemah dan hilang dari tengah masyarakat. Pergulatan yang terjadi antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang diawali sejak abad ke-7 Masehi, tetapi aksara Arab pernah digunakan masyarakat Nusantara dalam waktu yang relatif cukup lama yang dikenal dengan tulisan pegon. Tulisan ini difokuskan pada pergulatan pemakaian bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang pernah digunakan masyarakat Muslim di Indonesia, terutama dalam hal pergeseran makna dan penggunaan kosakata. Faktor dan penyebab pergulatan bahasa. Bahasa Arab. Bahasa Arab tidak berbeda dari bahasa lain, karena semua bahasa saling bertukar pengaruh dan saling mengambil alih jika ada kontak dari perang atau perdagangan atau apapun. Bahasa Arab telah meminjam banyak istilah kuno dan modern dari negara lain, seperti yang telah dipinjam dari negara-negara ini. Adapun jahiliyah, kata-kata datang kepada kita seperti puisi al-asoh dan lainnya yang berasal dari Persia seperti roda, kue, dan lain-lain, atau dari asal Yunani, kalantar, kubah, dan lainnya. Mungkin kehadiran kata-kata dalam Al-Quran yang berasal dari luar negeri adalah bukti terbaik untuk pinjaman kata-kata asing dalam bahasa Arab dan Arabisasinya sebelum dan sesudah Islam. Ada beberapa alasan masuknya ekspresi asing dari negara lain, yaitu alasan politik penduduk militer, pengaruh dan pengaruh antara negara dominan dan negara pemenang. Dalam ketidaktahuan mereka, orang Arab menghubungi negara tetangga, yakni Persia, Romawi, Suria, Ethiopia, dan negara lain yang mempengaruhi bahasa Arab dan juga terpengaruh olehnya. Konvergensi geografis atau sosial. Proses pertukaran antar bahasa merupakan pertukaran sosial yang manusiawi yang berdampak besar pada bahasa, baik dari negara asal maupun dari mana bahasa itu diambil. Ahli bahasa modern telah menciptakan bukti bahwa pertukaran ini adalah fenomena manusia yang hidup. Artinya, bahasa Arab bukanlah bid'ah dari bahasa manusia, karena semua bahasa saling bertukar proses, pengaruh, dan pengaruh. Invasi budaya, yakni faktor penerjemahan. Negara asing mengambil dari mereka beberapa budaya yang mereka miliki melalui terjemahan, yaitu penerjemah dan penerjemah untuknya, dan justru sebaliknya. Aspirin, mobile, satelit, laptop, dan lain-lain dari kata-kata. Seterusnya, dan alasan penting, di era awal Islam, banyak sekali penyusup dalam bahasa Arab dan penaklukan Islam setelah era Rasyidun di masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah memiliki peran besar dalam kekayaan bahasa dari fenomena ini. Ekspresi orang Arab dan Arab juga menggunakan beberapa kata mereka, dan ini yang terjadi pada saat itu. Dan ini adalah bukti bahwa ekspresi Arab memiliki alasan politik, sosial, ekonomi, dan psikologis dalam kehidupan setiap bahasa.
Perkembangan bahasa yang terus-menerus sepanjang zaman memiliki peran besar, karena kontak dengan bahasa merupakan kebutuhan historis dan mengarah pada tumpang tindihnya. Setiap bahasa meminjam dari bahasa lain beberapa kata-katanya, dan inilah yang terjadi dalam bahasa Arab yang dipinjam dari bahasa asing di sebelahnya. Contoh pergulatan bahasa. Bahasa Arab belum mampu menguasai bahasa Persia, meskipun orang Arab telah menaklukkan Persia dan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang di bawah kekuasaan mereka. Ini karena orang-orang Arab pada saat itu bukanlah peradaban tertinggi orang-orang Persia. Jumlah kecil komunitas Arab di Persia, lemahnya pencampuran penduduk dan kepemilikan kedua bahasa tersebut ke dalam dua bahasa yang berbeda. Faksi jadi bahasa Arab dari faksi Semit dan Persia dari faksi Indo-Eropa. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.